Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Para santri dan santriwati yang berbahagia, kali ini insyaallah kita akan bahas tentang fikih Islam. Dan pembahasan kita kali ini tentang bab as-shaum, bab puasa. Setelah kita bahas tentang sholat, sekarang kita bahas tentang puasa. Beberapa pembahasan kita insya Allah tentang puasa itu tentang ta'rif, ya, ta'rif puasa, pengertian puasa, kemudian aqsamul puasa, macam-macam puasa dalam Islam, kemudian fadhailu asyam, ya, keutamaan berpuasa, kemudian al-hikmah fi tasyri'is syam, hikmah disyariatkannya berpuasa. Lalu kita juga akan bahas tentang arkanus shaum, ya, rukun-rukun puasa, syurutu asyam, syarat puasa, kemudian berikutnya nanti kalau ada waktu sunan dan adab syam, sunnah-sunnah, ya, dan adab-adab berpuasa. Oke, pertama kali yang akan kita bahas yaitu tentang ta'rifu as-shaum, tentang pengertian shaum. Ini harus kita paham dengan benar karena akan membingkai seluruh pemahaman kita tentang berpuasa. Nah, puasa secara bahasa, ya, luhutan itu artinya al-imsak, imsak, menahan diri. Ini bukan waktu imsak, ya, tidak lagi. Jadi pengertian shaum, puasa itu secara bahasanya imsak, menahan diri. Kemudian secara syariat, secara istilah, puasa adalah at-ta'abbud lillahi subhanahu wa ta'ala. Pertama, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa itu termasuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah maka ada tuntunan, ya, ada cara-caranya. Dengan apa ibadahnya? Ya, bil imsaki anil akli wasyurbi wa sairil mufattirat. Ibadahnya yaitu dengan apa? Dengan menahan diri dari al-akal, ya, dari makan, ya, dari makan, kemudian wasyurbi, ya, minum, makan, minum. Nah, ini terkena wasairil mufattirat, dan seluruh yang bisa membatalkan puasa. Ini akan kita jelaskan. Min tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubis syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Sekali lagi, puasa adalah at-ta'abbudu lillahi subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cara bil imsaki anil akli, dengan cara apa? Menahan diri dari makan, minum, dan semua hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Dari min tulu'il fajri, waktunya terbit fajar sampai terbenam matahari. Ini definisi puasa yang harus kita paham dengan baik karena akan membingkai seluruh pemahaman kita nanti dalam hal puasa. Sekali lagi, puasa adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan diri dari makan, minum, dan semua yang bisa membatalkan puasa. Dimulai dari fajar, ya, muncul fajar sampai tenggelam matahari. Oke. Itu tentang pengertian atau definisi puasa. Kita teruskan lagi pembahasannya, yaitu tentang aqsamu shaum, ya, tentang macam-macam puasa. Di puasanya macam-macam. Pertama ada yang puasa wajib, ya, puasa wajib. Ada yang puasa wajib. Ada dua macam yang wajib ini. Ya, ada dua macam. Ala nu'aini. Pertama, wajib bi asli syara'. Wajib sejak awal secara syariat, ya, Islam mewajibkan berpuasa. Apa? Yaitu puasa bulan Ramadan.
Ya, puasa bulan Ramadan ini puasa sejak awal sudah diwajibkan. Jadi kewajiban memang dari asalnya. Ya, Islam memerintahkan kita untuk berpuasa. Nah, ada pula wajib tapi bukan perintah asalnya, gitu. Tapi datang dari pribadi masing-masing. Wajib bisa minal mukallaf. Puasa wajib karena ada dari pribadi mukallaf. Yaitu somu nadar, puasa nadar. Jadi gini, namanya nadar ini. Ketika dalam diri, nanti kalau saya lulus ujian, saya akan berpuasa 2 hari. Nah ini berarti wajib ya wajib untuk menjalankan puasa nadarnya. Apa aja maunya? Kalau saya sembuh dari penyakit, maka saya akan berpuasa 3 hari. Nah berarti puasa itu menjadi wajib. Ya. Jadi datang dari pribadi kita sendiri. Nah, ada juga puasa kafarat. Puasa menutup, nanti akan penjelasan yang akan kita terangkan nantinya di akhir. Puasa kafarat, yaitu puasa menutupi hal-hal yang memang harus ditutupi. Namanya kita bersumpah, kemudian setelah ternyata sumpahnya nggak dipenuhi, ya maka kita wajib untuk berpuasa. Nanti pembahasannya. Apalagi puasa qadha, ya puasa menggantikan puasa kita, puasa Ramadan karena sakit, kan, sehingga kita nggak bisa berpuasa, maka kita akan mengqadha puasa tersebut di hari yang lain di luar Ramadan. Nah ini wajib pula hukumnya, tapi kewajibannya datang dari pribadi kita. Ya. Nah, jadi ada 2 macam yang wajib. Pertama wajib secara syar'i sejak awal wajib, yaitu puasa Ramadan saja, ya. Dan puasa lain-lain seperti tadi puasa nadar, puasa kafarat, dan puasa qadha, ya, puasa qadha. Oke. Nah, berikutnya ini yang wajib ya. Yang kedua ada lagi puasa mustahab, ya, puasa sunnah. Puasa yang datang dari kita, kan. Puasa bukan wajib tapi sunnah, mustahab atau as-shaum tatawwu'. Nah, kalau kita dengar puasa sunnah, puasa mustahab, ya, puasa tatawwu', ini artinya puasa yang disunnahkan. Ada 2 macam juga ini. Ada puasa mutlak atau mutlak. Jadi kapan aja kita berpuasa, selama itu bukan termasuk puasa yang diharamkan, maka kita puasa sunnah. Maunya, oh besok saya puasa. Padahal besok itu bukan termasuk puasa yang ditetapkan Senin Kamis, dan tidak, tapi puasa aja, kan. Nah itu namanya puasa tatawwu mutlak, ya, yaitu puasa yang tidak ditentukan zamannya, ya, tidak terikat waktu tertentu. Nah, ada lagi puasa tatawwu al-muqayyad. Jadi ada puasa mutlak, tatawwu mutlak, ada puasa tatawwu muqayyad. Nah, ini beberapa istilah bisa nanti dihafal-hafal, ya. Puasa tatawwu muqayyad, puasa yang terikat waktunya. Tadi mutlak nggak terikat, sekarang terikat waktunya. Kapan? Ya seperti puasa 6 Syawal, ya. Jadi setelah Ramadan nanti kemudian ada puasa 6 Syawal, itu sunnah hukumnya. Maksudnya gimana sunnah? Ya dikerjakan nggak apa, nggak dikerjakan nggak apa, dikerjakan dapat pahala. Itu sunnah, kan. Kemudian puasa 2 hari Senin Kemis, ya, sudah sering dilaksanakan di pesantren, ya. Itu sunnah hukumnya. Ya, kemudian puasa Arafah nanti bagi mereka yang haji, ya. Nah, nanti akan ada hari Arafah. Nah, ketika orang itu berpuasa, kita, ya, bukan orang sana ya, orang hajinya, tapi orang kita yang bukan haji kemudian kita berpuasa, itu puasa sunnah. Tapi kalau yang haji itu makruh, yang akan kita bahas. Kemudian 2 puasa Tasyrik dan Asyura, ya. Puasa Tasyrik, ya, dan Asyura. Nah, ini pun juga nanti akan kita jelaskan secara rinci lagi. Ini
contoh aja ya. Contoh ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Jadi pertama puasa wajib ya ada 2 macam kan tadi kan. Kemudian puasa mustahab, puasa sunnah ada 2 macam juga. Ada yang muqayyad, ada yang mutlak. Ada yang terikat oleh waktu, ada nggak terikat oleh waktu. Jadi macam-macam puasa. Kemudian juga ada yang ketiga puasa al-manhi anhu syar'an. Puasa dilarang. Jadi ada yang puasa diperintah ya. Ada pula yang ada yang diperintah, ada pula yang dilarang ya. Nah, puasa yang dilarang ini juga ada beberapa macam ya. Ada puasa yang diharamkan. Nggak boleh berpuasa. Kalau berpuasa malah berdosa. Ya kan? Apa? Yaitu puasa Idul Fitri, Idul Adha. Ya. Puasa Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian ada pula puasa makruh. Ya, ini puasa yang dimakruhkan. Nah, tadi ya puasa untuk puasa haji ya. Bagi mereka yang haji itu dilarang untuk berpuasa. Makruh puasanya, kalau puasa makruh. Nah, jadi di sini kesimpulannya puasa itu macamnya ada 3. Ada yang diperintah wajib, ada yang disunahkan, ada yang dilarang. Dan masing-masing ada 2 ya. Masing-masing ada 2. Yang diwajibkan ada 2 macam. Ada wajib karena aslinya, ada wajib karena diri kita sendiri. Mustahab pun juga demikian. Ada yang terikat oleh waktu, ada yang nggak terikat oleh waktu. Kan? Puasa yang dilarang pun juga demikian, ada macam. Ada puasa haram hukumnya, ada yang makruh. Makruh itu kalau dikerjakan kurang bagus, ditinggalkan malah bagus. Nah, ini ada beberapa kategori puasa. Nah, berikutnya yang setelah kita memahami tentang puasa ini, kita teruskan dengan pembahasan ini tentang fadail ya puasa. Tentang apa? Tentang fadilah berpuasa. Ini banyak sekali ya. Fadilah puasa ini ya diantaranya yang pertama adalah dalam hadis Rasul disebutkan as-saumuli wa ana ajzibihi ya. Puasa itu adalah milik kata Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti satu-satunya ibadah yang milik Allah langsung itu adalah puasa. Dan Allah pun akan membalasnya dengan balasan yang tanpa batas, sebanyak mungkin balasan kan. Nah, yang kedua, asyamul Qur'an isfa'ani lil abdi yaumil qiyamah. Jadi puasa nanti itu akan memberikan syafaat kepada orang berpuasa pada hari kiamat. Ya, begitu Quran. Bahkan nanti puasa itu akan berkata kepada Allah, "Ya Allah, ay Rabb, ini mana'tu ta'ama syahawat bin nahar fasyafi'ni." Ya Allah, saya telah melarang dia itu untuk makan dan bersyahwat ya, untuk bersenang-senang dan sebagainya pada siang hari, maka berilah aku izin untuk memberikan syahwat kepadanya. Maka Allah memberikan izin ya kepadanya, berarti dia nanti akan ini berpuasa ya. Ya, jadi ini juga satu di antara fadilah ya berpuasa. Puasa apa aja? Ya puasa wajib, puasa sunnah ya. Bagi mereka yang melazimkan berpuasa, maka Allah akan memberikan kepada puasa itu izin untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Nah, berikutnya Allah akan memberikan ampunan ya apa yang telah lewat bagi mereka yang berpuasa. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan ya, Ramadan ini terutama, maka Allah akan memberikan ampunan kepadanya atas dosa-dosanya. Ini hikmah berpuasa. Dan juga di antaranya adalah akan diampuni ditutup ya kesalahannya antara 2 itu ya. Jadi terutama ini bahasa Ramadan. Nanti akan kita bahas tentang Ramadan ya. Jadi hadisnya salat as-salawatul khamsa wa jum'ah ila jum'ah ya. Salat 5 kali semalam ini akan menghapus dosa-dosa. Jadi diingat ketika kita salat maghrib ke isya, maka Allah hapus dosanya antara maghrib dan isya. Itu terus dan berputar terus seperti orang itu mandi terus ya. Hati kita terbersihkan kalau orang itu bersalat dengan benar ya. Menunjukkan Jum'ah juga demikian ya. Begitu Ramadan.
Ramadan ini pun juga demikian, antara Ramadan dengan Ramadan kalau dikerjakan dengan baik maka dia akan terampuni ya kesalahannya. Mukaffiratun ma bainahunna idza ijtanabal kaba'ir, ya akan ditutupi kesalahannya apabila dia meninggalkan dosa-dosa besar ya. Artinya dosa kecil itu akan terhapus ya, terkikis habis oleh puasa kita ya. Nah, kemudian juga diantaranya adalah ya seluruh tubuh kita kalau kita manfaat untuk berpuasa maka itu lebih bagus di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai la khulufu fami shaim ya, air air apa bau ya, bau mulut bagi orang berpuasa itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada apa, haruman ya, bau harum yang terharum ya. Nah, ini pun juga demikian, ini beberapa faidah ya, atau beberapa apa namanya, keutamaan orang itu berpuasa. Nah, setelah kita ketahui ini, baru kita pindah ke pembahasan berikutnya, yaitu hikmah di balik disyariatkan berpuasa. Hikmah di balik disyariatkan berpuasa. Untuk apa? Pertama, an-shaum wasilah ya. Jadi puasa itu adalah merupakan wasilah, sarana. Untuk apa? Litahqiq taqwallah subhanahu wa ta'ala, untuk supaya kita bertakwa kepada Allah, maka caranya dengan apa? Dengan saum. Kedua, isyarus sa'im bi nikmatillahi ta'ala. Ya, merasakan nikmat Allah. Ketika kita berpuasa nggak makan nggak minum, ini kan kita merasakan nikmatnya orang itu makan minum kan. Ya. Nah, yang ketiga, tarbiyatu an-nafsi ala iradah wa quwwat tahammul. Mendidik jiwa ini ya, mendidik hati kita, jiwa kita ya, untuk punya apa? Tekad ya, punya semangat, punya kemauan, dan juga kekuatan untuk memikul beban. Ya, kita yang terbiasa untuk berpuasa ini kan terbiasa untuk lapar ya, untuk haus ya, untuk sabar kan. Nah, ini semuanya termasuk apa? Hikmah. Kemudian fisam qahrul syaitan. Ini pun juga mampu untuk apa? Melawan syaitan. Berpuasa itu. Ya, menahan marah ya. Jadi setan pun juga akan lemah menghadapi orang yang berpuasa. Nah, kemudian juga diantaranya yang kelima adalah mujibulir rahmah wal ataf alal masakin. Dengan puasa ini kita akan tinggal ngerasa ya, saling menghargai, menghormati, mengasihi kepada orang-orang yang tidak mampu, orang miskin, orang yang butuh bantuan ya. Ya, mereka semuanya tidak makan beberapa hari ya, atau lapar. Ini membuat kita akan punya rasa tinggal rasa. Kemudian juga puasa yutahhir al-badan min akhratil radiah. Nah, puasa pun juga membersihkan badan kita dari kotor-kotoran dan menyehatkan, menguatkan. Jadi orang berpuasa itu tambah kuat, tambah sehat. Aneh ya? Ya, begitulah ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berpuasa supaya kita sehat ya, makan teratur dan seterusnya. Nah, ini beberapa hikmah ya dari berpuasa. Oke, berikutnya kita akan bahas khusus yaitu tentang arkan puasa. Ini penting, rukun berpuasa. Pertama, al-imsak al-mufatirat. Ini kalau tadi kita memahami tentang definisinya, kita akan paham kan. Ada dua macam arkan itu. Pertama, menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa. Ya, puasa. Yang kedua itu waktunya. Jadi ada dua macam. Ada yang menahan diri dari membatalkan puasa. Kedua, istiab zamanul imsak. Jadi apa namanya, memastikan kapan waktu berpuasa. Ya. Jadi yang pertama, nah ini dalilnya ya. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr. Tsumma atimu siyam ila al-lail. Jadi Al-Baqarah ayat 187 ya. Maka minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam. Maksudnya apa? Ya, fajar ya. Ini kata kiasan ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya mulai dari fajar ya. Fajar
itu sampai datang malam. Tematim musyam ilail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam itu tiba. Ini waktunya. Jadi waktu puasa itu mulai terbit fajar sampai apa? Sampai maghrib pas. Kalau dulu belum ada jam, orang itu pasti bisa mereka ya, mereka kapan ya, pas atau tidak. Makanya ketika ada waktu sepertinya itu udah masuk, tapi bisa masuk, makanya orang itu bisa makan minum kan. Tapi kalau sekarang udah tepat waktunya, maka begitu udah datang waktu fajar, ya sudah berhenti, nggak boleh makan lagi, ya nggak boleh makan. Begitu pula sebaliknya, ketika waktu datang maghrib ya berarti itulah waktu habis terakhir waktu apa? Waktu puasa. Nah, ini rukun pertama. Ya. Yang kedua adalah ini ya. Jadi yang pertama, rukun pertama adalah menjaga diri, menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa. Ya. Yang kedua, waktu ya, waktu itu harus tepat. Ya. Syaratnya, ya sering saja syaratnya. Yang pertama adalah Islam harus ya. Kalau nggak Islam ya percuma juga dia berpuasa nggak terima. Kedua, buluh, ya sudah wakil ya. Ketika berakal ya. Keempat, iqamah. Iqamah di sini adalah tidak bepergian ya. Kemudian keempat, mampu untuk apa? Untuk berpuasa. Kelima, suci dari haid dan nifas. Berikutnya adalah niat dalam berpuasa. Ini syarat ya. Jadi pertama Islam, kedua balik, ketiga berakal ya. Dan dulu pernah kita bahas ya, dalam hadisnya disebutkan rafi'al qalam an thalathin, terangkat ya beban itu 3 macam. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia bangun. Ya, kedua, orang itu kecil sampai dia balik. Ya. Kemudian berikutnya, ketika hilang akal sampai dia berakal. Makanya orang yang anak kecil itu kalau disuruh puasa ya hanya latihan, ya belum kewajiban. Ya, sampai nanti begitu balik dia sudah terbiasa untuk berpuasa. Kemudian yang berakal juga demikian, kalau ada orang yang hilang ingatan ya itu nggak wajib ya, atau orang gila dan orang yang hanya orang yang berakal saja. Nah ini kemudian al-iqamah ini tidak dalam keadaan musafir. Kalau musafir ya kemudian itu ada rukhsah boleh ya. Kalau musafirnya itu jauh ya dan membaratkan itu boleh untuk tidak berpuasa. Al-qudra ala as-shaum, mampu untuk berpuasa. Kalau nggak mampu nggak wajib ya. Makanya kata Allah dalam Quran, la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan mewajibkan seseorang berpuasa ya kecuali dia mampu untuk melakukannya. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan memberikan beban kepada seorang kecuali dia mampu untuk mengerjakannya. Jadi kalau orang itu nggak mampu untuk berpuasa, ya nggak berpuasa. Nah, tapi ada penggantinya, nanti insya Allah akan membahasnya. Kemudian tahara min haid wan nifas, dia suci dari haid dan nifas. Tidak dalam keadaan haid, tidak dalam keadaan nifas. Ya, haid itu sudah kita bahas ya, nifas pun demikian. Haid itu adalah darah yang keluar dari rahim perempuan. Kalau nifas itu dibarengi setelah dia melahirkan. Nah, kemudian berikutnya adalah niat. Nah, niat ini termasuk syarat juga ya. Nah, sebelum berpuasa harusnya dulu kan. Nah, karena innamal a'malu binniyat ya. Sebenarnya amal itu dengan niat. Nah, demikian secara singkat ya. Insyaallah nanti adabnya akan kita bahas berikutnya dan rincian juga ini secara umum dulu supaya kita punya gambaran bahwa puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram bahkan dan kita pun juga tahu rukun-rukunnya dan seterusnya. Ya, demikian yang bisa disampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semuanya dan kita bisa menyampaikannya dengan baik. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.